Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan WNI yang mengalami keterbatasan akses ibadah dalam melaksanakan sholat Idul Fitri di Jepang. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Naufal Muhammad Rizky dengan NPM 2441035, lalu Jessica Budiarti 2441050, dan yang terakhir Rahmadiyah Mulyani 2441057. Yang pertama ada Hafiznu Adin atau menjaga agama. Dalam konteks agama Islam berarti memelihara dan menjalankan ajaran agama secara menyeluruh, baik dalam bentuk ibadah, akhlak, maupun dalam menjaga eksistensi agama dari berbagai ancaman. Ini termasuk menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, serta melawan tindakan yang merusak atau menghina agama. Lalu untuk studi kasus keterbatasan akses ibadah, khususnya sholat Idul Fitri yang dialami oleh WNI di Jepang mencerminkan tantangan nyata dalam menjaga komitmen keagamaan di lingkungan yang minoritas muslim. Salah satu contoh nyata adalah pengalaman seorang pelajar di Wakayama yang harus mengandalkan alarm sebagai pengingat waktu sahur dan berbuka karena tidak adanya suara azan akibat ketiadaan masjid di sekitar tempat tinggalnya. Untuk melaksanakan sholat taraweh atau sholat id, ia harus melakukan perjalanan ke Osaka yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Lalu terdapat 3 tantangan dalam menjaga agama. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur keagamaan, lalu keterbatasan informasi dan komunitas, lalu yang terakhir ada biaya dan waktu perjalanan. Di Jepang, masjid umumnya hanya terdapat di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Hal ini menyulitkan muslim yang tinggal di daerah terpencil untuk mengakses tempat ibadah, terutama saat momen penting seperti sholat Idul Fitri. Lalu, kurangnya informasi mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan sholat id dapat menjadi hambatan. Selain itu, minimnya komunitas muslim di daerah tertentu membuat individu merasa terisolasi dalam menjalankan ibadah. Perjalanan ke kota besar untuk mengikuti sholat id memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, yang bisa menjadi beban tambahan bagi WNI yang tinggal jauh dari pusat-pusat kegiatan keagamaan. Untuk upaya dan solusi yang ditempuh, penyelenggaraan sholat id dengan sistem kloter, pemanfaatan aplikasi keagamaan, lalu yang terakhir kerjasama dengan KBRI dan organisasi keagamaan. Kesimpulan dari kami, situasi ini menyoroti pentingnya dukungan komunitas dan infrastruktur keagamaan bagi diaspora muslim. Meskipun menghadapi tantangan, WNI di Jepang menunjukkan keteguhan dalam menjaga praktik keagamaan mereka melalui berbagai inisiatif dan adaptasi. Hal ini mencerminkan semangat untuk tetap menjalankan ajaran agama meskipun berada di lingkungan yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.